Perkenalkan, nama saya Tesalonika Raintung dari kelas A1 semester 6 Fakultas Hukum. Kali ini saya akan membahas tentang makalah Hukum Dagang Internasional dengan judul Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional melalui Dispute Settlement Body (studi kasus ekspor-impor rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat). Perdagangan internasional atau international trade adalah bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara-negara lain yang ada kaitannya dengan jual beli barang atau jasa sehingga bisa membawa kemakmuran bagi suatu negara. Istilah perdagangan internasional atau disebut dengan perdagangan antar bangsa-bangsa pertama kali dikenal di benua Eropa yang kemudian berkembang di Asia Afrika. Negara-negara yang terhimpun dalam kegiatan perdagangan internasional membentuk suatu persetujuan dagang dan tarif. Kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara yang terhimpun dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau yang biasa disebut WTO tentu saja tidak terlepas dari adanya permasalahan hukum. Ada beberapa permasalahan hukum yang terdapat dalam perdagangan internasional seperti ekspor-impor, dumping, safeguard, subsidi, keterlambatan pengiriman barang, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, permasalahan hukum dalam perdagangan internasional hampir selalu terjadi. Misalnya permasalahan hukum mengenai ekspor-impor. Kasus ekspor-impor yang melibatkan Indonesia yaitu kasus rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara, sehingga kasus antara Indonesia dengan Amerika Serikat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa yang berada di bawah WTO. Kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui Dispute Settlement Body. Penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui Dispute Settlement Body telah dimuat dalam perjanjian World Trade Organization, yaitu dalam Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex to the result of Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation, the legal text 404 tahun 1994 dengan nama The Understanding on Rules on Procedure Governing the Settlement of Disputes yang disahkan pada bulan April 1994. Dengan demikian, kehadiran Dispute Settlement Understanding atau DSU telah ditetapkan dalam perjanjian WTO sebagai salah satu regulasi penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional, DSU memperkenalkan teknik penyelesaian sengketa dalam WTO Agreement yang merupakan penyempurnaan dari ketentuan penyelesaian sengketa dalam GATT 1947. Penyempurnaan tersebut antara lain adalah pengesahan prinsip automatisasi dan memperkenalkan jangka waktu yang ketat untuk setiap tahapan proses penyelesaian sengketa, jangka waktu keseluruhan sejak pembentuk panel hingga keluarnya putusan atau rekomendasi Dispute Settlement Body. Apabila terjadi sengketa yang timbul karena adanya perjanjian WTO, maka akan ditandatangani oleh DSB. Adapun prosedur atau tahapan-tahapan penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui Dispute Settlement Body dengan WTO adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap konsultasi. Yang kedua, pembentukan dan
prosedur panel, yang ketiga prosedur panel, yang keempat penerimaan laporan panel oleh DSB, yang kelima peninjauan kembali. Sekian pemaparan makalah saya dengan mata kuliah Hukum Dagang Internasional. Mohon maaf jika ada salah kata dan kiranya bisa diterima baik oleh dosen. Terima kasih.